Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang administrasi sekolah sehat dan sekolah berprestasi. Adapun anggota dari kelompok kami yakni Hairani Nasya Anggraini, Meladwi Istiqomah, Muhammad Aji Fatur Rahman, Nabila Hauda, Putri Nadia Sihombing, dan Rehan Amin. Selanjutnya, pengertian sekolah sehat. Sekolah sehat merupakan sekolah yang memiliki lingkungan yang sehat, mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial, serta yang berhasil membantu peserta didik untuk unggul secara optimal dengan aspek kesehatan. Agar sekolah sehat dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa unsur yang menunjang seperti peserta didik, guru, pegawai sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun tujuan dari diadakannya program sekolah sehat antara lain, 1. Meningkatkan kesehatan, 2. Pembiasaan pola hidup sehat, ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan bersih, yang keempat, meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya, indikator dari program sekolah sehat itu sendiri meliputi yang pertama, pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya kesehatan lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan yang keempat, pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah. Selanjutnya, menurut Kemendiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, standar dari sekolah sehat itu sendiri meliputi yang pertama, standar fisik sekolah, meliputi pembangunan sekolah yang memenuhi pembakuan standar minimal Depdiknas. Kemudian sekolah memiliki akreditasi dari pemerintah minimal B, sekolah yang memenuhi persyaratan kesehatan seperti fisik, mental, dan lingkungan, sekolah yang memiliki pagar, sekolah yang memiliki ruang terbuka yang memadai untuk pembelajaran pendidikan jasmani, dan sekolah yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Kedua, standar sarana dan prasarana, meliputi sarana dan prasarana untuk pendidikan kesehatan yang memadai, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan jasmani, memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan UKS. Yang ketiga, standar ketenaga kerjaan. Hal ini meliputi memiliki guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, memiliki guru pembina UKS, memiliki kader kesehatan sekolah seperti dokter kecil dan kader kesehatan remaja. Kemudian yang keempat, standar peserta didik yang meliputi derajat kesehatan yang optimal, tumbuh kembang secara optimal, dan memiliki tingkat kebugaran jasmani yang optimal. Selanjutnya, strategi yang mewujudkan sekolah sehat. Terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah sehat. Yang pertama, melaksanakan program-program secara terjadwal. Yang ketiga, melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan terhadap peserta didik. Kemudian, agar sekolah sehat dapat dijalankan dengan baik, pembinaan program sekolah sehat sendiri dilakukan oleh penanggung jawab program, kepala sekolah, guru, petugas UKS, Puskesmas, DLH, Dinas Pertanian, dan TP UKS. Selanjutnya, proses dari pembinaan sekolah sehat. Yang pertama, pembinaan tiap program kerja. Dalam bimbingan diberikan kepada semua warga sekolah. Namun, jika menyangkut program-program kerja yang pertama kali dibimbing dan diberikan pengarahan lebih adalah koordinator setiap program kerja. Selanjutnya, sosialisasi. Hal ini meliputi seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, screening. Screening merupakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah sekolah beresiko tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Kemudian, penyuluhan dan kampanye. Hal ini seperti diadakannya poster-poster kesehatan di lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, pembinaan dari puskesmas. Dalam pembinaan dari puskesmas sendiri, paling tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian TP UKS Provinsi melakukan pembinaan setiap 1 tahun sekali. Guru dan koordinator memberikan pembinaan kepada siswa hampir setiap hari karena untuk mengembangkan karakteristik siswa itu sendiri. Selanjutnya pengertian dari sekolah berprestasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada sekolah berprestasi.
Menurut pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik dan tenaga kerja pendidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Fungsi dari kepala tenaga administrasi sekolah yang berprestasi itu meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Maka sudah pantas kepala tenaga administrasi sekolah itu secara nyata berprestasi dalam memberikan penghargaan yang layak. Pemilihan kepala tenaga administrasi sekolah berprestasi itu dilaksanakan secara ketat, transparan, terukur, sehingga diharapkan memberikan rasa bangga dan motivasi kepada kepala tenaga administrasi sekolah untuk menciptakan sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif di sini, sekolah yang mampu meningkatkan kreativitas warga sekolah untuk berprestasi di berbagai bidang. Kepala administrasi yang berprestasi itu mempunyai 5 ciri. Yang pertama itu mempunyai integritas. Di sini dia harus mempunyai integritas kepribadian dan sosial. Yang kedua itu paham administrasi. Dia mampu melaksanakan administrasi yang ada di sekolah. Yang ketiga itu berjiwa kompetensi, seperti kompetensi manajerial. Yang keempat itu memiliki kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kerjanya. Yang kelima itu mempunyai prestasi, dia memiliki prestasi yang tinggi di bidang pekerjaannya. Manajemen sekolah unggulan itu ada 3. Yang pertama itu ada pemahaman mengenai efektivitas kerja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu kemampuan kepemimpinan, kelompok-kelompok target hubungan, dan motivasi kerja. Yang kedua itu ada kecerdasan emosional dan motivasi kerja. Itu ada 2, ada membangun kecerdasan emosional serta meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga itu ada pengetahuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk memiliki 4 kemampuan, yaitu menjabarkan sumber daya, sebagai kepala administrasi, manajer perencanaan serta pemimpin pengajaran, dan mengatur, mengorganisir serta memimpin. Sekolah berprestasi ataupun biasa disebut sekolah unggulan merupakan sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya, dan untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukan atau input dalam sekolah yaitu proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana prasarananya harus menunjang. Ciri-ciri dari sekolah berprestasi itu ada 6. Yang pertama itu berprestasi akademik maupun non-akademik, memiliki prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata. Di sini di atas rata-rata sekolah lainnya ataupun di atas rata-rata sekolah yang ada di kota tersebut. Yang kedua itu memiliki sarana prasarana dan layanan yang lebih lengkap. Berarti sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran di sekolah tersebut. Yang ketiga itu memiliki sistem pembelajaran yang baik dan waktu belajar lebih panjang. Selanjutnya, melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap pendaftar. Selanjutnya ada mendapat antusias yang besar dari masyarakat. Yang terakhir itu biaya sekolah lebih tinggi dari sekolah sekitarnya. Di sini ada ciri-ciri unggulan menurut Profesor Arif Rahman. Yang pertama itu kepemimpinan sekolah itu profesional. Yang kedua, semua warga sekolah memahami dan melaksanakan visi misi sekolah tersebut. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran di sekolah sangat beragam. Yang kelima, guru memiliki perencanaan dalam pembelajaran. Yang keenam, semua proses yang positif mendapat penguatan. Penguatan di sini bisa jadi dari siswa tersebut ataupun dari guru dan seluruh warga sekolah. Yang ketujuh itu, sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara terprogram. Yang kedelapan, ada hak dan kewajiban siswa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Yang ke-9,
kemitraan antara sekolah dengan rumah tangga atau orang tua itu terjalin dengan baik. Yang ke-10, munculnya kreativitas dalam organisasi sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.